Maka di dalam ayat ini dikatakan fakhalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah. Setelah generasi para nabi, para rasul yang senantiasa melaksanakan syariat dan tidak pernah meninggalkan sholat, maka muncullah generasi-generasi fasik. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitabnya Imam Suyuti. Terkadang kita mengkaji kitab tafsirnya, terkadang kita mengkaji juga kitab hadisnya, dan terkadang kita mengkaji kitab yang membahas tentang kematian, dan semuanya itu dikarang oleh Imam Suyuti rahimahullah. Nah, pada kesempatan kali ini kembali kita akan mengkaji kitab tafsir Jalalain. Kenapa dinamakan Jalalain? Siapa saja pengarangnya? Ternyata selain Imam Suyuti ada pengarang yang lainnya. Ini sudah kita jelaskan ya. Kemudian apa definisi tafsir, apa saja yang termasuk tafsir dan apa yang tidak termasuk tafsir sudah kita jelaskan juga. Yang belum sempat menyimak penjelasannya bisa menyimak lagi di video-video sebelumnya di dua channel ini. Satu channel Media Salik dan satu lagi channel Media channel Al Mujahidin ya. Bisa dilihat di dua channel itu Pak ya. Kajian-kajian sebelumnya tentang tafsirkah, tentang hadiskah, tentang fikihkah, tentang kematiankah. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Jalalain lagi, tapi akan langsung masuk pokok pembahasannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsir surat Maryam. Surat Maryam surat keberapa? Ke-19. Ayatnya ayat 59 dan ayat 50. Seperti biasa saya bacakan ayatnya dulu, kemudian setelah itu tafsirnya, dan setelah itu kita keluarkan hukum-hukum fikih yang ada di dalamnya. Dalam metodologi ulumul Quran dan usul fikih ini namanya istinbat secara umum, dan secara khusus istinbatul ahkam. Inilah metodologi yang akan kita gunakan ketika menyampaikan tafsir Jalalain. Saya bacakan ayatnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa ma taba wa amana wa amila shaliha faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Maka setelah generasi para nabi, muncullah generasi yang menyia-nyiakan sholat dan senantiasa memperturutkan syahwat. Mereka itu adalah orang-orang yang masuk dalam kesesatan, kecuali orang yang bertobat dan beramal soleh, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan tidak dicurangi sedikit pun. Titik. Ayatnya sampai situ. Surat Maryam
59 sampai 60. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian bagaimana penjelasan tafsir Jalalainnya? Seperti biasa, di dalam Jalalain pengarang kitabnya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti hanya sedikit memberikan tafsir terhadap ayat-ayat yang ditafsirkan. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Setelah generasi para nabi atau generasi orang-orang soleh, ini bisa dilihat di dalam ayat sebelumnya, ayat ke-58. Di sana menjelaskan tentang generasi orang-orang soleh, yaitu generasi para nabi dan rasul. Nah, ayat 59-nya menjelaskan setelah generasi para nabi, para rasul dan orang-orang soleh, biasanya muncul generasi orang-orang fasik. Bagaimana bentuk kefasikannya? Adha'us shalah. Ada dua. Yang pertama yaitu mereka meninggalkan sholat. Dan yang kedua, wattaba'us syahawat, senantiasa memperturutkan hawa nafsu. Itu dua bentuk kefasikan generasi yang muncul setelah generasi orang-orang soleh. Maka biasanya selepas Nabi wafat, maka kaumnya itu akan kembali sesat. Makanya butuh dikirim nabi yang baru. Dikirimlah nabi yang baru oleh Allah. Kemudian umat pun kembali kepada tauhid. Setelah nabi yang baru itu wafat, biasanya umat kembali sesat. Maka dikirim nabi yang baru sehingga umat kembali kepada tauhid. Nabinya wafat, umatnya kembali, begitu seterusnya sampai tiba masa baginda Nabi besar Muhammad. Cuman setelah Nabi Muhammad itu tidak ada lagi nabi dan tidak ada lagi rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nabiyya wala rasula ba'di. Tidak ada lagi nabi dan tidak ada lagi rasul setelahku. Maka kalau zaman sekarang ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku rasul, dapat dipastikan bahwasanya itu adalah nabi dan rasul KW. KW berapa ini? Ya. Lalu siapa yang mengemban tugas para nabi dan rasul? Yang mengemban tugas nabi dan rasul setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad adalah para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Mereka lah yang meneruskan estafet dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, jadi memang sudah menjadi sunnatullah ya, setelah generasi baik ada generasi buruk. Dikirimlah para pendakwah, nanti generasi itu kembali membaik. Setelah pendakwahnya wafat, maka sesat lagi, dikirim lagi pendakwah, sesat lagi, begitu seterusnya ya. Maka di dalam ayat ini dikatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Setelah generasi para nabi, para rasul yang senantiasa melaksanakan syariat dan tidak pernah meninggalkan sholat, maka muncullah generasi-generasi fasik. Bagaimana bentuk kefasikan dan kesesatannya? Seperti yang tadi saya bilang, ada dua. Pertama, adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan sholat. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan bitarkiha kal yahudi wan nasara. Cara mereka menyia-nyiakan sholat adalah dengan cara meninggalkannya, seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dari sini bisa kita ambil istinbat, Pak. Bisa kita ambil isyarat, bisa kita ambil pemahaman. Apa isyaratnya?
isyaratnya bahwa sesungguhnya sholat itu bukan barang baru. Sholat itu bukan hanya syariat yang diberlakukan di zaman Nabi Muhammad dan kepada umatnya, bukan. Tapi sholat merupakan syariat yang sudah diberlakukan kepada umat-umat terdahulu. Ini bisa dilihat di dalam Fathul Mu'in, kalau kitab fikihnya ya. Dan memang saya senang ngutip-ngutip kitab fikih, karena di fikih itu jelas, di fikih itu rinci. Lihat kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin. Beliau menyebutkan bahwa sholat subuh itu adalah sholatnya Nabi Adam alaihi salam. Kemudian sholat zuhur adalah sholatnya Nabi Daud alaihi salam. Sholat asar adalah sholatnya Nabi Sulaiman. Sholat maghrib sholatnya Nabi Yakub. Dan sholat isya adalah sholatnya Nabi Idris. Saya lupa Nabi Idris apa Nabi Yunus ya, antara dua itu ya. Artinya apa? Artinya memang sholat ini sudah diberlakukan dan sudah disyariatkan dari sejak zaman dulu. Jadi memang sholat 5 waktu yang kita kerjakan saat ini itu merupakan sholat-sholat para nabi sebelumnya ya. Bahkan kalau kita tinjau kepada asal mula kewajiban sholat yang 50 waktu, ini dikisahkan dalam hadis-hadis tentang Isra Mi'raj Pak ya. Bisa dilihat hadis-hadisnya itu di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir misalkan. Karena memang tafsir Ibnu Katsir ini merupakan at-tafsir bil ma'sur, menafsirkan ayat Quran dengan ayat yang lain atau dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ingin melihat tafsir yang apa? Yang dipenuhi dengan hadis-hadis Nabi, lihat tafsir Ibnu Katsir. Atau Imam Suyuti juga punya Pak Haji, namanya Ad-Durrul Mansur. Jadi selain mengarang Jalalain, Imam Suyuti mengarang kitab tafsir yang lain yang berjilid-jilid. Judulnya Ad-Durrul Mansur. Jadi setiap menafsirkan ayat beliau cantumkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi, dan memang isinya hanya hadis-hadis tok. Nah jadi seperti itu kalau ingin lihat kitab-kitab tafsir yang dipenuhi dengan hadis. Bisa tafsir Ibnu Katsir, bisa tafsir Ad-Durrul Mansur karangan Imam Suyuti. Nah kalau kita lihat ke dalam tafsir-tafsir tersebut ketika menafsirkan surat Al-Isra ayat 1, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra, kemudian Mi'raj, bercengkrama dengan Allah, lalu mendapatkan kewajiban sholat sebanyak 50 waktu. Setelah itu Rasul turun ke langit ketujuh, bertemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim no comment, nggak mau komentar apa-apa. Tapi begitu Nabi Muhammad turun ke langit ke-6 bertemu Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Wahai Rasul, kembalilah kepada Allah, minta keringanan, karena 50 sholat itu terlalu berat untuk umatmu. Akhirnya Rasul kembali pada Allah minta keringanan, dikurangi oleh Allah sebanyak 5 sholat. Kemudian turun lagi, bertemu Nabi Musa lagi, kata Nabi Musa kembali, irja, kembali pada Allah, minta keringanan, fa inna ummataka la tutiku dzalik, umatmu tidak akan mampu wahai Rasul. Rasul kembali kepada Allah, kemudian Allah mengurangi 5 sholat lagi jadi 40. Turun lagi ketemu Nabi Musa, diperintahkan untuk baik lagi. Begitu seterusnya sampai 9 kali balik. Begitu 9 kali balik dan sholat sudah menjadi 5 waktu, apa kata Nabi Musa? Wahai Rasul, kembali lagi, minta lagi keringanan. Kenapa? Karena umatku Bani Israel yang badannya gede-gede, yang fisiknya kuat-kuat, yang otaknya cerdas-cerdas,
diperintahkan sholat 2 kali saja sehari semalam, mereka tidak mampu dan banyak meninggalkan. Apalagi umatmu, badannya kecil-kecil, kaum rebahan, ada Gen Z lagi, Gen Z. Ya, yang fisik dan mentalnya ala kadarnya. Wahai Rasul, kembali lagi kepada Allah, minta keringanan. Kata Rasul apa? Inni astahi min. Wahai Nabi Musa, aku sudah terlanjur malu, makanya sudah aku tanggung saja 5 waktu yang Allah wajibkan kepadaku. Akhirnya Rasul pun kembali ke bumi dengan membawa perintah sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu ini merupakan pengorbanan Nabi besar Muhammad SAW. Andai Pak, Nabi tidak mau kembali kepada Allah untuk meminta keringanan, niscaya sholat yang wajib kita laksanakan saat ini adalah 50. Ini kira-kira bagaimana Pak? 24 jam yang kita punya, kita harus melaksanakan sholat 50 waktu. Mungkin setengah jam sekali Masjid Nurul Huda azan dan wajib melaksanakan sholat. Pertanyaannya, kapan kita ngopi sama mancing? Itu kan sulit itu Pak, betul nggak? Maka adanya Nabi Muhammad itu merupakan rahmatan lil alamin, merupakan bentuk rahmat dan kasih sayang untuk alam semesta, khususnya untuk kita kaum muslimin. Ya, alhamdulillah, karena Rasul mau capek, Rasul mau balik, Rasul mau berkorban, sholat 50 waktu bisa didiskon sehingga menjadi 5 waktu. Cuman ya 5 waktu saja banyak yang meninggal. Nah, cuman kalau kita berpikir seperti ini Pak, sebetulnya sholat 50 waktu itu sholat siapa saja? Kalau tadi kan yang 5 waktu sudah dijelaskan, ada riwayatnya. Sekarang sholat 50 waktu, pertama sholat apa aja kalau benar-benar diberlakukannya. Kemudian sholatnya Nabi siapa saja? Barangkali itu adalah termasuk di dalam sholat duha, termasuk di dalamnya qobliyah, ba'diyah, witir, tahajud. Barangkali kalau Rasul tidak bolak-balik, itu namanya duha, qobliyah, ba'diyah, witir, tahajud, semua wajib buat kita Pak. Tapi karena Rasul mau bolak-balik, maka yang diwajibkan hanya 5, sisanya jadi sunnah. Barangkali sholat duha itu sholatnya Nabi siapa, witir itu sholatnya Nabi siapa, kan begitu ya. Artinya begini, di sini saya ingin menjelaskan bahwa sholat itu merupakan amalan para nabi terdahulu, bukan amalan kita saja, bukan di syariat Nabi Muhammad saja, tapi syariat-syariat terdahulu. Sebetulnya syariat-syariat terdahulu yang diberlakukan di syariat Nabi Muhammad cukup banyak. Dalam kajian usul fikih ini namanya syar'uman qoblana, syariat orang-orang sebelum kita. Seperti contohnya tadi sholat, kemudian puasa. Itu puasa syariat nabi-nabi terdahulu juga. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Berarti kan puasa syariat terdahulu juga, betul, yang diberlakukan di syariat Nabi Muhammad. Apalagi contohnya syariat terdahulu yang diberlakukan di syariat Nabi Muhammad? Khitan salah satunya, sunatan anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Hendaklah engkau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, kata Allah. Apa ajaran Nabi Ibrahim? Salah satunya adalah khitan, sunnah. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan Pak, ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu ihda wa samanina sana. Nabi Ibrahim di khitan itu umur 81 tahun. Ada yang di sini 81 umurnya. Itu baru disunat tuh. Yang paling ngeri di akhir hadis itu disebutkan bil qaddum,
Nabi Ibrahim disunatnya itu dengan menggunakan kampak besar. Ya kalau beliau mungkin bisa lempeng. Ya kalau bapak-bapak pakai kampak gede, hilang semuanya Pak. Ya ini ngeri. Nah, makanya sunat sekarang enak ya alhamdulillah. Dulu zaman saya masih pakai bengkong Pak, yang kalau disunat seminggu kemudian baru bisa jalan. Sekarang bocah disunat pagi, sejam kemudian lari Pak. Betul nggak? Ini manfaat dari alat-alat modern nih. Itu bisa memberikan manfaat ya pada kehidupan manusia. Nah, jadi yang namanya sunat merupakan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberlakukan di syariat Nabi Muhammad. Itu contoh syariat-syariat yang diberlakukan di syariat Nabi Muhammad. Tapi ada syariat Nabi terdahulu yang tidak diberlakukan. Seperti apa? Contoh, dulu di zaman Nabi Musa, ketika seseorang pakaiannya terkena najis, maka pakaiannya harus dibuang, tidak bisa dicuci. Atau kalau tidak mau dibuang, harus digunting bagian yang terkena najisnya. Ini kira-kira kalau syariat itu diberlakukan di kita bagaimana ceritanya Pak? Lah sarung pada bolong, peci, baju, wah pada bolong tuh. Kenapa? Karena najis tidak bisa dicuci di zaman Nabi Musa. Tapi di zaman Nabi Muhammad, kalau pakaian terkena najis gampang, caranya tinggal dicuci, setelah itu kembali suci. Nah, ini contoh syariat zaman dulu dan di zaman sekarang, di zaman Nabi Muhammad tidak diberlakukan. Ya. Apalagi contohnya di dalam Al-Quran ada juga faktulu anfusakum. Di zaman Nabi Musa, orang kalau ingin bertobat dari dosa murtad, maka mereka harus bunuh diri sebagai bentuk kesungguhan taubat mereka. Kalau di syariat Nabi Muhammad, orang murtad kemudian ingin taubat, maka cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, itu contoh syariat yang tidak diberlakukan di syariat Nabi Muhammad. Ada lagi syariat di zaman Nabi Musa, laki-laki boleh berpoligami tanpa batas. Arek boga pamajikan 10 sugan, 20, 100, 1000 mun kuat mah. Ya, itu tidak ada batasnya Pak. Kalau di zaman Nabi Isa, poligami haram, nggak boleh. 1 laki-laki 1 perempuan. Waduh, ini kan berbanding terbalik ya dengan syariat Nabi Musa. Maka di syariat Nabi Muhammad itu syariat yang mutawasid, moderat, tengah-tengah. Poligami boleh, tapi ada batasnya. Berapa batas poligami? Cuman 4, nggak boleh lebih dari 4. Lihat hadis-hadisnya banyak sekali. Hadis tentang Gailan As-Saqafi, tentang sahabat-sahabat yang lainnya, ini dijelaskan di dalam riwayat Abu Daud, syarahnya Aunul Ma'bud, Nailul Autor karangan Imam Asy-Syaukani dan lain-lain. Dijelaskan Pak, bahwasanya ada beberapa sahabat yang ketika masuk Islam memiliki istri lebih dari 4. Ada yang 8, ada yang 5, ada yang 8, ada yang 10. Tapi setiap kali ada sahabat yang masuk Islam dan memiliki istri lebih dari 4, Nabi mengatakan, imsak arba'an wa tallik sa'irahunna. Pilih dari istri-istri kalian hanya 4 istri saja dan sisanya kalian ceraikan. Nah, ini menjadi bukti, menjadi dalil bahwasanya poligami boleh, tapi batas maksimal hanya cuman walaupun boleh Pak, harus banyak pertimbangannya. Ya, diskusi sama orang-orang yang terdahulu, sama orang yang pernah poligami, bagaimana kehidupan setelah poligami, tambah tenang atau nambah puyeng. Nah, itu yang harus didiskusikan. Kemudian jangan lupa istikharah. Kata Nabi, ma khaba man istakhar wala nadima man istashar. Tidak akan rugi orang yang
istikharah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Dua hal ini harus senantiasa kita lakukan dalam hal apapun, apalagi dalam urusan-urusan besar, urusan pernikahan anak, urusan keluarga, ini itu, maka kuncinya dua kata Nabi: musyawarah dengan sesama manusia, minta pendapat mereka. Yang kedua, istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Kalau dua ini dilaksanakan, maka seseorang tidak akan pernah menyesal dan tidak akan pernah rugi melaksanakan sesuatu. Tapi sayangnya orang kadang kebawa nafsu, ya, mau nikah patokannya cakep doang, cantik doang, sehingga tidak bermusyawarah dengan yang lainnya, tidak minta petunjuk kepada Allah. Akhirnya apa? Nikah. Setelah nikah banyak masalah, cerai. Setelah itu baru bawa-bawa Allah. Karena saya sering dapat pertanyaan, Pak, dari biasa anak-anak muda yang cerai, Pak Ustadz, kalau memang Allah menjodohkan kami, lalu mengapa Allah memisahkan kami juga? Waduh, cek saya mana keur kawin teu mawa-mawa Allah, ayeuna cerai mawa-mawa Allah, kumaha ceritana? Saya bilang, ya Pak Ustadz, andai Allah ingin mempersatukan, satukan saja, jangan ada kata perpisahan. Tapi mengapa Allah memisahkan kita? Waduh, puitis banget sih pertanyaannya, Bang. Kayaknya dari hati terdalam ya. Saya bilang gini, kalau memang saat engkau pertama menikah, memutuskan untuk itu melibatkan Allah, istikharahnya sungguh-sungguh, minta pendapat orangnya benar-benar, maka engkau tidak akan pernah mengalami itu. Tapi saya tanya, ketika engkau pertama memilih wanita, memilih untuk menikah, istikharah enggak? Enggak. Musyawarah enggak? Ya tipis-tipis lah ya. Maka wajar ketika engkau tidak melibatkan Allah di awal urusan, maka ketika itu urusan gagal, jangan pernah melibatkan Allah, apalagi menyalahkan Allah. Nah, jadi seperti itu ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Itu pertama, isyarat yang dapat kita ambil dari ayat tersebut, bahwasanya sholat adalah syariat terdahulu. Kemudian yang kedua, ketika seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja. Nah, ini banyak pertanyaan, Pak Ustadz, di masa muda saya sering meninggalkan sholat, sekarang saya tobat, apakah saya wajib mengkodok sholat-sholat yang pernah saya tinggalkan atau tidak? Nah, ini poin kedua yang ingin saya jelaskan, Pak. Apakah sholat yang ditinggalkan secara sengaja wajib dikodok atau tidak? Maka Bapak bisa lihat di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi, man nasiya sholatan falyaqdiha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa mengerjakan sholat, maka hendaklah dia mengkodok sholat itu ketika dia sudah ingat. Kemudian Bapak bisa lihat di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, ini dikarang oleh Imam Nawawi, Muhazzabnya dikarang oleh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi. Kata Imam Nawawi begini, Pak, kalau orang yang lupa sholat saja diperintahkan untuk mengkodok sholat, lalu bagaimana dengan orang yang sengaja meninggalkan sholat? Maka lebih wajib lagi untuk mengkodok sholat. Dalam ilmu metodologi usul fikih, ini namanya qiyas aulawi, menyamakan satu permasalahan dengan permasalahan yang lebih tinggi, dengan permasalahan yang lebih parah. Artinya begini, kalau orang yang lupa sholat saja diperintahkan untuk mengkodok, apalagi orang yang sengaja, lebih wajib lagi. Atau saya contohkan deh, surat Al-Isra ayat 23, fala taqul lahuma uffin. Di dalam Al-Quran disebutkan, janganlah engkau mengatakan kepada orang tua. Akhirnya ada anak yang mukul orang tuanya. Kan yang dilarang tadi apa? Ngomong Ada larangan memukul orang tua enggak?
Kata si anak, Pak Ustadz, di Al-Quran cuman disebut larangan menyebut tidak ada larangan memukul. Maka saya tidak menyebut kepada orang tua, tapi saya mukul orang tua. Pertanyaannya begini, kira-kira dosa atau tidak memukul orang tua? Mana ayatnya? Nggak ada, Pak. Tidak ada ayat yang melarang untuk memukul orang tua. Berarti memukul orang tua, wah, sesat nih. Ya, artinya begini, Pak. Walaupun tidak ada ayat yang secara eksplisit melarang untuk memukul orang tua, tapi ayat tadi sebagai dalil bahwasanya memukul orang tua haram. Bagaimana cara mengeluarkan dalilnya? Cara mengeluarkan fikihnya seperti tadi, menggunakan qiyas aulawi, membandingkan satu permasalahan dengan permasalahan lain yang lebih parah, yang lebih berat kasusnya dari permasalahan tersebut. Saya tanya, nyebut sama orang tua dan memukul orang tua lebih parah mana? Lebih parah memukul. Ya, menyebut kepada orang tua memang itu membuat orang tua kecewa dan sakit, tapi tidak sesakit dan tidak sekecewa ketika orang tua dipukul. Betul ya? Ini namanya qiyas aulawi, menyamakan satu kasus dengan kasus lain yang lebih parah dan lebih berat. Sampai sini paham, Pak? Ya, ini namanya metodologi untuk memahami satu ungkapan, ya, dengan menggunakan tadi qiyas aulawi. Maka Imam Nawawi itu berdalil dengan hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang lupa sholat, maka hendaklah dia mengkodoknya saat dia ingat. Kata Imam Nawawi, lebih wajib lagi kodok bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Sampai sih paham ya, Pak ya? Ini namanya sistem berpikir. Kadang saya nemu orang yang mikir itu sekedar mikir aja, nggak ada prosedurnya. Makanya antara proposisi pertama sama natijah suka nggak nyambung, ya. Terus saya juga bilang ya sama jamaah ketika nanya, proposisinya harus bener. Kadang saya nggak paham pertanyaan jamaah, Pak. Terus terang nih, mumpung lagi ngebahas, saya terkadang pertanyaan jamaah itu nggak paham. Bukan IQ saya yang jongkok, tapi proposisinya nggak bener. Ya, proposisi minor, proposisi mayor, natijahnya mana? Kadang jamaah nanya cuma cerita doang, begini, pertanyaannya cuma satu, gimana itu Ustadz? Lah, saya suruh nafsirin ceritanya dia itu dengan satu pertanyaan, gimana itu? Jadi ngasih pertanyaan itu natijah spesifik, Pak. Setelah ada tasawur, deskripsi, baru pertanyaan. Pak Ustadz ceritanya begini, pertanyaan spesifiknya, bagaimanakah hukum melaksanakan ini? Ya, itu yang benar. Itu namanya sistem berpikir, al-qiyas al-mantiqi. Ya, jadi seperti itu. Nanya ada prosedurnya, prosedur apa? Berpikirnya. Ngejawab juga ada. Makanya saya sering salah jawab pertanyaan itu, Pak. Bukan karena saya kurang baca, tapi tadi saya kok nggak paham pertanyaannya. Jadi begitu ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi mengkodok sholat bagi orang yang pernah meninggalkan sholat sengaja hukumnya apa? Wajib. Dalilnya riwayat Muslim dengan menggunakan pendekatan qiyas aulawi. Dan itu kesepakatan 4 mazhab, Pak ya. Hanafinya, Malikinya, Syafi'inya, Hambalinya sepakat. Orang yang meninggalkan sholat sengaja wajib untuk mengqodoknya. Cuman saya tanya kepada bapak-bapak, bapak pernah lihat di YouTube gak? Kan sekarang mah zamannya ngaji YouTube ya. Lihat di YouTube, Instagram, TikTok, ada ustadz yang menyampaikan bahwa mengkodok sholat yang ditinggalkan itu tidak wajib. Pernah lihat YouTube-nya, Pak? Ya. Nah, itu bagaimana? Pertama saya bilang itu ustadz-ustadz yang alirannya salafi, Pak. Kalau kita tinjau genealoginya
gennya, asal usulnya. Ternyata ustadz-ustadz salafi ini mengambil pendapat Al-Imam Daud Adh-Dhahiri. Ini di luar 4 mazhab. Nah, Daud Adh-Dhahiri ini orang alim, ahli hadis. Mazhabnya ini mazhab Zohiri, mazhab tekstual, diteruskan oleh Al-Imam Ibnu Hazm. Beliau punya kitab tebal yang bernama Al-Muhalla, sudah dicetak dan disebarkan dan bisa di-download ya di Google. Nah, ternyata dasarnya dari sana. Dan ini sempat dibahas, dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Jadi kata Imam Ibnu Hazm dan Imam Daud Zohiri begini, Pak. Sholat yang dulu-dulu pernah ditinggalkan itu tidak wajib, ditinggalkan sengaja ya, ditinggalkan sengaja itu tidak wajib untuk diqodho. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Dalilnya hanya secara eksplisit itu membicarakan orang yang lupa. Orang yang lupa sholat hendaklah mengqodho sholatnya. Pertanyaannya begini, ada tidak dalil tentang orang yang sengaja meninggalkan sholat? Nggak ada. Apakah ada dalil yang mengatakan barang siapa yang meninggalkan sholat sengaja maka hendaklah dia mengqodho sholat itu? Tidak ada, kata Imam Ibnu Hazm dan Imam Daud Dhahiri. Ya, maka ya kita wajar saja sih sebetulnya karena beliau tidak menggunakan pendekatan qiyas aulawi. Bapak bisa lihat, saya sudah lihat sendiri Pak di kitabnya langsung. Namanya Al-Ihkam fi Usulil Fiqh. Ini karangan Imam Ibnu Hazm. Ini kitab tentang usul fikih. Jadi beliau itu memang tidak menggunakan qiyas di dalam metodologi metodologi istinbat hukumnya. Beliau tidak menggunakan qiyas ya. Makanya wajar kalau beliau mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena sengaja itu tidak wajib untuk mengqodhonya karena tidak ada dalil hadisnya. Lagi-lagi ini bicara tentang metodologi. Nah, kemudian bagaimana cara orang untuk bertobat? Kata beliau, cara tobatnya itu dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah dan istighfar. Banyakin saja istighfar dan banyakin ibadah sunnah, itu bisa menutupi sholat-sholat terdahulu. Cuman pertanyaannya begini Pak, kita mau pilih yang mana? Mayoritas ulama 4 mazhab atau Imam Ibnu Hazm? Nah, coba simak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang derajatnya itu sudah banyak sekali periwayat, bahkan mungkin hampir mutawatir ya. Saya pernah cek hadis itu di dalam kitab-kitab takhrijul hadis, atau saya memulainya dari usul fikih ketika itu. Nah, bunyi hadisnya seperti ini. Idza ra'aitum khilafan fa'alaikum bis-sawadil a'dham. Ketika kalian melihat perbedaan pendapat di kalangan ulama sehingga kalian bingung, wah, ini saya ikut yang mana? Kok ulama tidak satu suara tapi banyak pendapat? Maka pesan Nabi, fa'alaikum bis-sawadil a'dham, kalian pilih dan kalian ikuti mayoritas ulama. Kira-kira dari 4 mazhab dan 1 mazhab ini yang lebih banyak yang mana? Ya yang 4 mazhab yang mayoritas Pak ya. Maka kita di Indonesia ini terlebih mazhab kita Syafi'i, maka kita harus mengikuti yang mayoritas, wabil khusus jalan mazhabnya Imam Syafi'i. Karena guru-guru kita Syafi'i, ustadz-ustadz Syafi'i, mayoritas di kita Syafi'i, kitab-kitab di kita Syafi'i, itu yang paling mudah diakses. Maka kita pilih pendapat mayoritas khususnya Syafi'i ya dalam konteks masalah ini. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.